Untuk yang pertama, Iksan Hidayat. Hadir. Yang kedua, Raihan Ramadan. Saya Pak. Yang ketiga, Rizky Ramadan. Saya Pak. Yang keempat, Emil Wahyudi. Saya Pak. Baik, untuk Ahlun dan Ikhlasun kemana ya kalau boleh tahu? Kalau Ahlun kemarin dia izin Pak dengan saya ke luar kota katanya. Kalau Ikhlas Pak, dia bilang dengan saya sakit ya Pak. Terima kasih anak-anak atas keterangannya. Ya Pak. Sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dipersilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak yang Bapak sayangi, berhubungan dengan adanya COVID-19 ini, kita diwajibkan pemerintah untuk senantiasa menjaga kesehatan serta menjaga selalu kebersihan diri supaya terhindar dari adanya virus COVID-19 ini. Baik anak-anak, mohon kiranya untuk menjaga tetap kesehatan supaya adik-adik sekalian dan anak-anak sekalian tetap sehat agar bisa mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Harapannya adik-adik sekalian tetap semangat menjalani pendidikan dan proses belajar ini. Semoga apa yang diimpikan oleh adik-adik sekalian dapat tercapai dan terkabul oleh Allah SWT. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran, Bapak ingin menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan, yakni ada kompetensi dasar, indikator, dan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Untuk yang pertama itu kompetensi dasarnya. Pada pertemuan kali ini kita memahami dan membahas tentang persyaratan keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan atau K3L dan melaksanakan kesehatan keselamatan kerja dan lingkungan atau K3L. Untuk indikator yang akan kita bahas yakni siswa dapat menjelaskan syarat dari K3L, siswa dapat mengidentifikasi tujuan dari K3L, siswa dapat mendiskusikan persyaratan dari K3L, siswa dapat atau mampu melaksanakan pentingnya K3L. Yang selanjutnya siswa mampu melaksanakan komponen dasar K3L, siswa mampu melaksanakan K3L dengan baik. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni siswa mampu menerapkan persyaratan keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan atau K3L. Yang kedua, peserta didik mampu mengkonsepkan tujuan keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan atau K3L yang dapat diterapkan saat ini. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan atau K3L pada proses pembersihan. Yang keempat, peserta didik mampu menggunakan peralatan keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan atau K3L sesuai dengan fungsinya. Baiklah, berhubungan dengan materi kita yakni K3L. Di sini adik-adik sekalian sudah pernah terbayang belum mengenai K3L ini? Didapat dari lingkungan sekitar misalkan. Di sini kita mencoba menghubungkan materi-materi kita dengan lingkungan sekitar kita. Dipersilakan jika ada yang ingin berbicara atau memberi opsi, Bapak persilakan. Belum Pak. Sepertinya belum ada ya. K3L itu kita ibaratkan seperti kita mengendarai sebuah kendaraan, di mana bagian dari K3L itu seperti alat pelindung dirinya, seperti helm dan lain sebagainya. Tahu tidak fungsi helm dalam berkendara itu apa? Silakan. Ya. Fungsi dari helm ialah untuk melindungi kepala kita Pak. Jawabannya sangat menarik dan baik. Ada lagi? Ya Pak, Ya, silakan Wayan. kalau menurut saya itu bisa juga menjadi perlindungan dari cahaya atau sesuatu yang bisa merusak kulit kepala Pak. Baik, terima kasih.
Silakan Rizky Ramadan jika ingin ditambahkan. Menurut saya Pak, helm itu untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja. Baik, jawaban dari saudara-saudara sekalian itu sangat baik dan sangat luar biasa. Benar, jawaban semua yang saudara ajukan bahwa fungsi helm itu secara garis besar untuk melindungi penggunanya dari berbagai kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, helm itu kita ibaratkan dalam materi pembelajaran kita cukupkan menjadi K3L. Helm tersebut berfungsi untuk melindungi pekerja agar tidak terjadinya kecelakaan akibat kerja. Begitu juga materi kita pada hari ini tentang K3L yang akan Bapak bahas lebih lengkap sebentar lagi. Baiklah, anak-anak, ada beberapa poin yang ingin Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga anak-anak sekalian dapat memahami dan memperhatikan dengan baik dan seksama mengenai materi yang akan Bapak sampaikan. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang memahami persyaratan dan melaksanakan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan atau yang disebut dengan K3L. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita juga harus mengetahui bahwa K3L ini mempunyai makna. Untuk makna tersendiri, K3L ini dibagi dalam beberapa cakupan. Yang pertama, pengertian secara keselamatan kerja. Di sini anak-anak tahu nggak apa itu keselamatan kerja? Belum Pak. Baiklah, keselamatan kerja itu kalau menurut Mangkunegara adalah kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian di tempat kerja. Keselamatan kerja menunjukkan pada kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian di tempat kerja yang dalam hal ini juga disampaikan oleh Anwar Prabu Mangkunegara. Yang kedua itu pengertian secara kesehatan kerja. Di sini anak-anak tahu bahwa arti dari kesehatan kerja itu apa? Silakan disampaikan jika ada. Baik, sepertinya tidak ada. Kesehatan kerja itu merupakan suatu kondisi yang menunjukkan pada kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosi atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Yang ketiga itu pengertian secara lingkungan kerja. Lingkungan kerja itu apa, anak-anak? Menurut analisa dari anak-anak sekalian, lingkungan apa itu lingkungan? Ya, silakan. Lingkungan kerja itu adalah di mana tempat kita bekerja, Pak. Ya, boleh. Ada lagi? Baik. Di sini Bapak menambahkan bahwa lingkungan kerja adalah suatu keadaan yang terdapat di sekitar tempat kerja yang akan mempengaruhi pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung. Baiklah anak-anak, setelah Bapak jabarkan mengenai pengertian K3 meliputi keselamatan kerja, kesehatan kerja, lingkungan kerja. Di sini secara garis besar berdasarkan pengetahuan yang Bapak dapat selama proses perkuliahan dan pengetahuan yang dapat dari pengalaman, bahwasanya secara garis besar pengertian K3 itu dibagi menjadi 3 ranah, yakni pengertian K3 secara etimologi, pengertian K3 secara filosofis, pengertian K3 secara keilmuan. Untuk yang ranah etimologi diartikan sebagai suatu perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan di tempat kerja, serta bagi orang lain yang memasuki tempat kerja maupun sumber dan proses produksi dapat digunakan secara aman dan efisien dalam pemakaiannya. Sedangkan secara filosofis, suatu upaya yang dilakukan untuk memastikan keutuhan dan kesempurnaan jasmani dan rohani tenaga kerja pada khususnya, masyarakat pada umumnya terhadap hasil karya dan budaya menuju masyarakat yang adil dan makmur. Yang ketiga, pengertian secara keilmuan. Ketiga merupakan ilmu pengetahuan dan penerapan dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Pada poin 3 ini yang sering dipakai dan umum dipakai itu
pengertian ketiga secara keilmuan. Dosen Bapak juga dulu pernah mengatakan bahwa ketiga secara keilmuan ini dipakai pada kehidupan, terkhusus pada bidang ketiga. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yakni ada persyaratan ketiga. Di sini anak-anak tahu nggak apa itu arti persyaratan? Syarat. Saya Pak. Baiklah, silakan Royhan. Jadi kalau menurut Royhan persyaratan itu merupakan sesuatu keharusan yang harus dipenuhi Pak. Terima kasih. Jawabannya sangat baik sekali. Silakan ada teman-teman atau adik-adik sekalian yang ingin menambahkan. Mungkin tidak ada. Benar yang dikatakan Royhan tadi, bahwasanya persyaratan itu hal yang harus dipenuhi. Dalam ketiga ini juga memiliki suatu persyaratan yang diatur atau disampaikan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 3 diterapkannya syarat-syarat ketiga, yakni yang pertama itu mencegah dan mengurangi kecelakaan, yang kedua mencegah dan mengurangi serta memadamkan kebakaran, yang ketiga mencegah dan mengurangi bahaya peledakan, yang keempat memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian yang berbahaya. Jadi anak-anak, dalam ketiga ini memiliki persyaratan yang Bapak sampaikan tadi. Lanjut pada materi selanjutnya, yakni faktor yang mempengaruhi ketiga. Sebelum Bapak menyampaikan materi, ada tak dari anak-anak sekalian yang mengetahui bahwa dalam ketiga itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi? Silakan pada anak-anak sekalian. Belum Pak. Baik, mungkin belum ada ya. Dalam ketiga ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Dalam istilahnya itu disebut dan disingkat 4M plus E, yang bermakna M1 man atau manusia, yang kedua M material atau bahan, yang ketiga mesin atau mesin, yang keempat metode atau metode, yang terakhir environment atau lingkungan. Jadi anak-anak, berdasarkan pengetahuan yang Bapak dapat, bahwa kelima hal ini sangat berpengaruh dan saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Misalkan hanya 4 hal saja dan satu hal ditinggalkan, itu tidak akan bisa terlaksana, karena hal-hal kelima ini saling berkaitan. Baiklah, untuk materi selanjutnya, yakni tujuan ketiga. Di sini adalah anak-anak atau adik-adik sekalian yang mengetahui apa makna itu tujuan. Seperti kita membahas, saya bertujuan hidup ini. Saya memiliki tujuan ini. Anak-anak sekalian tahu apa itu tujuan? Saya Pak. Silakan, M. Wasyudi. Tujuan itu adalah suatu hal yang ingin kita capai yang terdapat pada diri seseorang Pak. Baik, luar biasa jawabannya. Silakan ada teman-teman atau adik-adik sekalian yang ingin menambahkan. Mungkin tidak ada ya. Dalam ketiga ini memiliki tujuan menurut Undang-Undang Nomor 1 1970. Tujuan utamanya yakni yang pertama itu untuk melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Jadi maksudnya dengan ketiga ini seseorang dapat merasa lebih aman, merasa lebih waspada akan bahaya-bahaya yang ditimbulkan pada saat bekerja nanti. Bukan hanya diri pribadi, tetapi pada lingkungan sekitar juga, seperti manusia dan mesin-mesin kerja itu dapat lebih aman dan efisien. Yang kedua itu menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Dan yang ketiga meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Maksudnya poin ketiga ini ada tak yang tahu dari anak sekalian? Baik, mungkin belum tahu ya. Maksud dari meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional ini yakni kita ibaratkan, misalkan dalam sebuah perusahaan itu perharinya atau per minggunya terdapat kecelakaan akibat kerja. Dalam perusahaan tersebut apakah mengalami
suatu keuntungan atau bahkan kerugian jika terdapat kecelakaan akibat kerja yang menimpa pegawainya? Kerugian Pak. Nah, jadi itulah tujuan dari K3, supaya tidak adanya kerugian-kerugian yang ditimbulkan. Baiklah, materi selanjutnya yakni makna lambang dari K3. Di sini Bapak akan menunjukkan kepada adik-adik sekalian mengenai lambang K3. Karena kita tidak hanya mempelajari tentang pengertian saja, melainkan kita harus mengetahui bahwa K3 itu memiliki arti, bukan hanya sekedar slogan ataupun gambar. Bisa dilihat untuk pembelajaran kita bersama. Di sini Bapak sudah membuatkan PPT-nya beserta dengan keterangannya. Untuk lambang yang bertanda palang ini memiliki arti bahwa bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Bisa dilihat yang Bisa, Pak. di belakang. Bisa, terima kasih. Coba. Yang kedua itu roda gigi. Maksud dari roda gigi ini bermakna bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Yang ketiga itu warna putih. Warna putih yang ada pada K3 ini melambangkan bahwa bermakna bersih dan suci. Nah, ini kan K3 ini selalu disimbolkan dengan warna hijau. Warna hijau sendiri diartikan sebagai makna yang selamat, sehat, dan sejahtera. Dan yang terakhir itu makna dari 11 roda gigi ini, bahwa dalam unsurnya itu memiliki makna unsur-unsur 11 bab dalam Undang-Undang Keselamatan Kesehatan Kerja yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Baik, mohon tunggu sebentar ya, Bapak melanjutkan materinya. Baik, anak-anak sekalian, pada pembukaan awal pembelajaran tadi Bapak sedikit menyinggung tentang kecelakaan akibat kerja. Di sini Bapak ingin mengulangi bahwa dalam K3 ini juga memiliki beberapa komponen ataupun poin pembahasan tentang kecelakaan akibat kerja. Jadi kecelakaan akibat kerja ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor manusia, yang kedua itu faktor material, yang ketiga itu faktor peralatan, yang keempat itu faktor lingkungan, dan yang kelima itu faktor proses. Dan di sini Bapak ingin bertanya, di antara kelima faktor ini mana yang paling besar pengaruhnya menurut adik-adik sekalian? Silahkan. Belum Pak. Oh, baik, mungkin belum ada ya. Menurut Bapak yang paling berpengaruh itu faktor manusia, karena tindakan-tindakan yang diambil atau tidak diambil itu mengontrol cara kerja seseorang. Mengapa Bapak katakan faktor manusia yang besar pengaruhnya? Karena kebanyakan dari kecelakaan-kecelakaan itu disebabkan dari faktor manusia. Adapun penyebab-penyebabnya seperti kelelahan, kurangnya penguasaan pekerjaan. Yang ketiga itu tidak memakai alat pelindung diri. Nah, untuk alat pelindung diri ini Bapak akan sampaikan pada poin pembahasan lain berikutnya ya. Baiklah, untuk sebentar Bapak cari materi dulu. Baiklah, untuk pembahasan kita selanjutnya yakni penyakit akibat kerja. Tadi Bapak menyinggung tentang kecelakaan akibat kerja. Nah, jadi kecelakaan akibat kerja ini dapat menimbulkan penyakit akibat kerja atau yang disingkat dengan PAK. Menurut WHO, PHK itu terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama itu penyakit yang hanya diakibatkan oleh pekerjaan. Itu contohnya seperti penyakit saluran pernapasan yang diakibatkan oleh adanya partikel atau debu yang masuk dan mengendap di paru-paru.
Yang kedua itu penyakit yang salah satunya penyebabnya adalah pekerjaan. Contohnya itu kanker paru. Yang ketiga itu ada penyakit dengan pekerjaan menjadi suatu penyebab di antara faktor-faktor penyebab lainnya. Contohnya itu bronkitis kronis atau peradangan pada saluran bronkial atau saluran pernapasan yang membawa udara ke paru-paru. Yang terakhir itu penyakit di mana pekerjaan memperberat atau memperparah suatu kondisi yang sudah ada sebelumnya. Contohnya itu seperti apa? Ada yang tahu? Maksud yang dari poin keempat ini. Tawa. Baik. Contohnya itu seperti asma. Kan pada yang Bapak sampaikan tadi penyakit di mana pekerjaan memperberat. Nah, jadi seseorang itu sebelumnya sudah memiliki penyakit, jadi dia bekerja malah memperparah penyakitnya tersebut. Baiklah, dalam ketiga ini juga memiliki alat pelindung diri. Nah, alat pelindung diri ini berfungsi untuk mengurangi resiko akibat kerja. Sebentar Bapak carikan dulu materinya yang lengkap. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada adik-adik sekalian, ada tak yang mengetahui apa itu alat pelindung diri? Silakan pada adik-adik sekalian jika ada yang ingin memberi opsi ataupun pendapatnya. Belum ada, Pak. Saya Pak. Oh, silakan. Baik. APD itu tuh alat pelindung diri, yakni alat yang saat kita bekerja atau saat kita melakukan kegiatan akan menghindari kita atau melindungi kita dari resiko-resiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja nantinya. Itu saja Pak. Baik, terima kasih jawaban yang sangat luar biasa. Bisa dicatat apa yang disampaikan oleh teman-teman kita tadi. Di sini Bapak ingin menjabarkan lebih lanjut mengenai alat pelindung diri. Dalam K3 atau kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan ini terdapat APD yang digunakan. Bisa dilihat di contoh yang Bapak sajikan ini. Sebentar Bapak geser supaya lebih jelas. Yang pertama itu ada alat pelindung kepala. Alat ini berfungsi untuk melindungi kepala dan dari benturan ataupun tersantuk, bahkan kejatuhan atau terpukul dari benda tajam dan benda keras yang melanjang atau meluncur di udara. Yang kedua itu ada alat pelindung mata dan muka. Bisa dilihat contoh-contohnya. Untuk PPT-nya Bapak akan share nanti untuk adik-adik bisa lebih belajar di rumah, memperdalam ilmunya. Yang ketiga itu ada alat pelindung telinga. Bisa adik-adik lihat apa saja. Alat pelindung ini berfungsi untuk melindungi alat pendengaran kita terhadap kebisingan akibat pengerindaan dan permukaan atau tekanan. Bisa dilihat contoh-contohnya sudah Bapak sajikan di PPT. Yang keempat itu ada alat pelindung tangan. Silakan adik-adik perhatikan sebentar. Alat pelindung tangan ini berfungsi untuk melindungi tangan dan jari tangan dari pijaran api, suhu panas, suhu dingin, radiasi dan lain sebagainya. Yang kelima itu ada alat pelindung kaki. Alat pelindung kaki ini berfungsi untuk melindungi kaki kita dari tertimpanya atau terbenturnya benda-benda yang berat dan benda-benda yang tajam. Seperti apa alat pelindung kaki itu? Boleh disampaikan? Di sini Bapak tidak menampilkan. Pak. Ya, sangat aktif sekali. Silakan perwakilan saya satu orang, Iksan. Kalau menurut saya Pak, alat pelindungan kaki itu seperti sepatu safety Pak. Baik, terima kasih. Jawabannya sangat
luar biasa. Yang Bapak lanjut ya materinya. Yang keenam itu ada pakaian pelindung, berfungsi untuk melindungi badan atau sebagian badan ataupun seluruh badan dari bahaya akan temperatur panas ataupun ekstrim, pijaran api dan benda-benda panas ataupun percikan-percikan api lainnya. Bapak ingin bertanya lagi berhubungan dengan pakaian pelindung. Di sini adik-adik tahu nggak apa saja alat pelindung badan ini? Saya Pak. Baik Pak, karena yang pertama menunjuk tangan itu M. Yudi, silakan. Pak, menurut saya alat pelindung diri untuk tubuh itu yaitu baju werpak Pak, atau juga sering disebut baju kondor Pak. Oh, terima kasih. Saya Pak boleh menambahkan Pak. Silakan Rizky. Bisa juga rompi Pak. Rompi apa ketiganya? Baik, jawabannya benar sekali bahwa contoh-contohnya itu ada werpak dan rompi. Bapak lanjutkan ya untuk materi selanjutnya yakni alat pelindung jantung perorangan. Di sini Bapak sudah membaginya. Nanti silakan adik-adik membaca ulang terlebih dahulu ya. Bapak akan share, masih banyak sebenarnya gambar. Adik-adik bisa analisa sendiri mengenai gambar-gambar yang terkait. Ada beberapa halaman, bisa menjadi bahan pelajaran adik-adik sekalian di rumah ya. Baik, Bapak akan melanjutkan materi kita. Materi selanjutnya yakni melaksanakan. Kan kita tadi sudah memahami persyaratan, sekarang kita melaksanakannya. Yakni poin pembahasannya melaksanakan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan atau K3L. Berhubungan dengan bidang mata pelajaran kita yakni pekerjaan dasar teknik mesin, jurusan teknik mesin, permesinan atau permesinan ya. Di sini Bapak telah menyiapkan materi berupa K3 pada proses permesinan bubut. Bapak ingin menyampaikan bahwa dalam mesin bubut itu kita harus mematuhi K3-nya supaya pekerjaan kita dapat terlaksana secara lancar dan maksimal. Tapi sebelumnya Bapak ingin tanyakan, di sini sudah Bapak siapkan materinya. Adik-adik tahu nggak K3 dalam mesin bubut itu apa saja? Silakan sampaikan. Bisa berupa pakaiannya atau prosesnya atau bagaimana, silakan sampaikan. Saya Pak, Baik, silakan. untuk alat pelindung diri saat melakukan atau saat pembubutan itu dari atas sampai bawah Pak. Pertama kita menggunakan ikat rambut bagi yang memiliki rambut panjang atau wanita menggunakan hijab. Kemudian untuk menghindari lompatan beram saat pembubutan kita menggunakan kacamata Pak. Kemudian wear pack atau apron untuk melindungi tubuh kita. Nah yang terakhir sepatu safety yang bahannya dari karet agar kita tidak tergelincir atau pleset kalau lantainya licin karena oli Pak. Itu saja Pak. Baik, jawabannya sangat menarik dan berkesan sekali. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih. Dalam K3 pada mesin bubut ini Bapak ingin menjelaskan bahwa yang pertama itu pastikan kelistrikan pada mesin bubut yang digunakan itu aman. Yang kedua itu periksa terlebih dahulu tuas-tuas pengatur dan masing-masing eretan dapat bergerak sebagaimana mestinya. Yang ketiga itu coba perhatikan dan coba putarkan spindle terlebih dahulu dan pastikan berputar normal sebelum memasang benda kerja yang akan dikerjakan. Yang keempat itu apabila memerlukan pergantian roda gigi, maka pastikanlah tidak ada orang lain yang on-kan tuas on-off motor utama dan saklar on-off pengaman pada rumah transmisi, karena hal ini dapat menyebabkan jari tangan kita tergilas roda gigi. Yang kelima itu letakkan peralatan bantu kerja lainnya seperti senter kepala lepas, jangka sorong dan lain-lain pada posisi aman dan tidak mengganggu putaran spindle. Yang keempat itu yang berikutnya itu ada pastikan bahwa pengoperasian mesin bubut mengikuti parameter permesinan yang sudah ditentukan dan tidak
tidak menggunakan parameter yang melebihi standar perhitungan. Yang berikutnya, dilarang menyentuh atau memegang cat pada mesin bubut, beroperasi ataupun mengetikkan spidol dengan tangan. Yang selanjutnya, pastikan bahwa putaran spidol sudah berhenti total sebelum melakukan pemeriksaan atau pengukuran benda kerja yang terpasang pada cekam. Yang selanjutnya, pastikan lantai sekitar mesin selalu dalam keadaan bersih dan bersih ya, dari bahaya-bahaya ataupun oli dan lain sebagainya. Yang materi kedua, Bapak sampaikan bahwa dalam mesin gerinda juga memiliki K3. Di sini Bapak sudah membuatkan materinya bahwa terdapat K3 pada mesin gerinda. Yang pertama itu, periksalah batu gerinda apakah ada retakan sebelum dipasang. Jadi adik-adik sekalian, dalam melakukan proses permesinan gerinda itu periksa terlebih dahulu batu gerindanya. Yang kedua itu, lakukan pengentasan batu gerinda untuk kesenteran sumbunya. Yang ketiga itu, lakukan uji coba putaran sebelum digunakan. Yang keempat, jangan melebihi kecepatan putar yang diizinkan. Jadi untuk misalkan melakukan sebuah proses pemesinan itu disesuaikan dengan benda kerja yang akan dibuat agar hasil yang diinginkan juga maksimal. Yang selanjutnya itu, gunakan kacamata pengaman untuk melindungi mata kita dari bahaya-bahaya yang akan ditimbulkan. Yang selanjutnya, saat menggerinda pastikan saat menggerinda pada gerinda dudukan benda kerja harus berjarak 2 mm dari batu gerinda. Jika tidak, benda kerja akan masuk di antara dudukan dan batu gerinda sehingga dapat merusak batu gerinda. Yang selanjutnya, selama melakukan penggerindaan, berat harus disingkirkan. Yang selanjutnya, jangan membuka tutup pengaman. Yang selanjutnya, jangan menyentuh batu gerinda yang berputar karena hal ini sangat berbahaya. Baiklah anak-anak, itulah materi yang Bapak jelaskan pada kesempatan kali ini. Silakan jika ada anak-anak sekalian yang ingin bertanya. Saya Pak, Ya, silakan Iksan. baiklah Pak. Kan Bapak tadi menjelaskan tentang kecelakaan kerja kan Pak. Ya. Nah, itu banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, salah satunya ialah faktor manusia. Nah, saya minta sebutkan kembali apa saja faktor-faktor dari manusia tersebut Pak. Terima kasih Pak. Baik, Bapak di sini akan menjawab pertanyaan dari Iksan bahwa dalam ketiga itu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang disampaikan oleh Iksan tadi, pertanyaannya itu faktor dari manusia. Menurut Bapak itu faktor dari manusia itu seperti kelelahan fisik, kurangnya pengetahuan mengenai K3, tidak menggunakan alat pelindung diri, serta masih banyak hal-hal yang lain yang dapat menyebabkan seseorang itu tidak fokus bekerja. Baik, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Bagaimana Saudara Iksan? Terima kasih Pak, sudah jelas. Baik, di sini Bapak akan memilih dan menentukan kelompok pembelajaran untuk adik-adik sekalian supaya proses pembelajaran kita lebih maksimal. Di sini Bapak sudah menyusun lembar kerja siswa atau LKPD-nya. Di sini Bapak membuat 2 kelompok. Yang kelompok pertama itu Iksan Hidayat, anggotanya boleh dicatat? Ya Pak. Iksan Hidayat, M. Wahyudi atau Yudi. Yang ketiga Ikhlasul. Yang kelompok kedua itu Royhan, Rizky, dan Ahlul Nazar. Nah, jadi pada kelompok yang Bapak buat ini, di adik-adik sekalian itu membuat makalah. Karena kan kita ini dalam skala kecil, jadi adik-adik berjumlah 3 orang ini dapat bekerja sama dalam membuat makalah tersebut. Adapun yang Bapak minta untuk poin pembahasannya yakni tentang pengertian dan tujuan K3L serta alat pelindung diri yang digunakan. Baiklah, untuk diskusinya nanti adik-adik juga
Bapak harapkan untuk melakukan dan menyelidiki pengamatan secara offline ataupun daring tentang pelaksanaan penerapan ataupun bukti materi yang Bapak sampaikan tadi dengan penerapan-penerapan yang ada di lingkungan kita atau masyarakat sekitar. Dari hal-hal yang adik-adik teliti ataupun analisis tersebut itu disajikan dalam bentuk makalah. Nah, Bapak minta itu makalahnya misalkan paragraf 1 dan paragraf 2-nya itu dari menurut para ahli. Nah, paragraf selanjutnya itu menurut pendapat dari adik-adik sekalian. Jadi bukan hanya adik-adik mengetahui pendapat para ahli, tetapi adik juga mencoba mengutarakan pendapatnya pada makalah tersebut. Pada akhir pembahasan nanti disilakan dibuat kesimpulan dari adik-adik sekalian mengenai materi kita. Baiklah adik-adik sekalian, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Di sini Bapak ingin melakukan penguatan materi ataupun kesimpulan dari apa yang kita bahas. Bahwasanya ketiga itu sangat penting bagi kita. Bukan hanya tanggung jawab pemilik perusahaan ataupun pemerintah, melainkan tanggung jawab kita sendiri dan tanggung jawab semua orang yang terlibat dalam perusahaan tersebut. Guna ketiga ini untuk menjamin kesehatan kita agar terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Baiklah, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian adik-adik sekalian. Semoga kita semua tetap semangat menempuh dan menjalankan pendidikan ini dan mendapatkan hasil yang maksimal guna mencapai cita-cita dan harapan kita. Baiklah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Sepertinya tidak ada lagi, Pak. Baik, mungkin tidak ada. Di sini Bapak sebagai tindak lanjut pembelajaran kita, Bapak memberi tugas ya, tidak apa-apa ya? Ya, Pak. Baik, di sini Bapak memberikan tugas, yakni tugas individu dan tugas kelompok. Untuk tugas individu itu Bapak membuat 10 soal, di mana 8 soalnya itu pilihan ganda dan 2 soalnya itu esai. Dikumpul 2 hari sebelum hari pelajaran kita. Misalkan hari pelajaran kita ini hari Jumat, jadi dikumpul pada hari Rabu. Untuk tugas individu itu ya, nanti Bapak bagikan beban kerjanya. Untuk yang tugas kelompoknya makalah. Nah, jadi makalah itu dikumpulkan sehari sebelum hari pelajaran kita, berarti hari Kamis. Nah, baiklah anak-anak, setelah Bapak menjelaskan materi tadi dan sebagai akhir dari pembelajaran kita, marilah kita semua berdoa. Baiklah, Bapak mohon kesediaannya untuk ketua kelas untuk memimpin doa sebagai akhir untuk pembelajaran. Baiklah teman-teman, untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih kepada saudara Iksan. Semoga doa-doa yang telah kita panjatkan tadi dapat terkabul oleh Allah SWT, dan semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat bagi kita semua, terlebih mendapatkan keberkahan ilmu serta kemudahan dalam menggapai cita-cita. Baiklah, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Bapak mohon maaf jika terdapat kata-kata yang menyinggung hati adik-adik sekalian. Sekali lagi Bapak memohon ucapan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Silakan adik-adik juga mencari sumber referensi lain guna memperkuat materi kita. Baiklah, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.